Di video kali ini bakal isinya tentang revisi media kami dan saran-saran dari teman-teman juga dosen. Oke, yang pertama saran dari Ibu Dewi bilang katanya kalau bisa beltnya ini lebih simple dan tetap ada di celana anak, jadi nggak lepas-lepas gitu. Terus juga karena belt ini ada gambar di sisi depan, kanan dan kiri, gambarnya BAK dan BAB. Gimana caranya untuk diusahakan ketika belt ini dipakai di luar, ini tidak terlalu mencolok ketika anak kenakan. Oke, itu saran dari Bu Dewi. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan kali ini, saya jadi tahu kalau ternyata dalam membantu orang yang sulit berkomunikasi ada medianya, dan itu dinamakan AC, Augmentative dan Alternative Communication. Terus juga di perkuliahan kali ini saya senang, walaupun awalnya nggak mau, tapi pada akhirnya saya menikmati karena saya sama Ferry jadi tim ice breaking di kelas A02. Terus juga harusnya ini perkuliahan terakhir sama ibu kan, tapi sayang sekali pertemuannya tidak bisa dilakukan sampai tuntas karena adanya wabah ini. Jadi sedikit disayangkan karena kita tidak bisa menikmati pembelajaran ini sampai akhir. Terus juga terima kasih untuk ibu selama pembelajaran ini atas kesempatannya bisa belajar bareng dan untuk kenangannya selama ibu mengajarkan kami. Terus untuk pesannya, makasih banget ibu kalau ngasih materi lewat PPT itu selalu konsisten. PPT-nya cakep banget, warnanya, isinya, semuanya itu totalitas. Terus juga setiap apapun aturan dan format-format yang disajikan selalu detail, kontrak kuliah detail, format tugas detail. Tapi untuk beberapa orang kadang ada beberapa yang merasa dipusingkan karena format yang terlalu detail itu. Jadi kalau bisa bu, persimpel lagi yang detail-detail itu bu, tolong. Terus juga walaupun kadang kita ngerjain tugas ibu minta keringanan ini itu, kadang bawel dan segala macam, semoga ibu dikasih sabar yang banyak sama Allah. Terus juga semoga ibu bisa bijak menyikapi kami semua. Maaf banget bu kalau kadang status kami mungkin atau kelakuan kami kalau di kelas menyakiti hati ibu, kami minta maaf banget. Terus juga masalah waktu, ibu ya kami tahu kalau ibu tuh udah kasih jadwal untuk dirancang supaya bisa on time, tapi kami tuh sangat gimana ya, kalau mau perkuliahan udah habis tapi pada waktunya tidak selesai. Jadi tolong bu kalau udah selesai gitu, tolong on time juga soal itu. Saya rasa itu aja sih. Semoga ibu selalu semangat untuk memberi kami pelajaran lewat PPT-nya dan semangatnya untuk selalu menerima konsul-konsul kami. Terima kasih juga ibu untuk kebesaran hatinya menerima kritikan kami dan semuanya. Kami pun dengan berbesar hati juga untuk bisa menerima kritikan kami ibu. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama perkuliahan mata kuliah komunikasi alternatif dan augmentatif satu semester ini. Mungkin yang pertama yaitu kesan. Yang saya rasakan selama ini, ibu sangat luar biasa. Ibu sangat the best bagi saya karena ibu tipe orang yang semangat, yang suka senyum. Jadi kami selama perkuliahan di kelas itu kami juga tertular bu, semangat dan senyum selalunya. Jadi ibu itu mengajarkan kami untuk selalu riang, gembira, dan juga ibu sangat-sangat perfect dalam mempersiapkan sesuatu. Misalnya dalam mempersiapkan perkuliahan, ibu selalu mengingatkan roti, ibu selalu menyediakan tempe
kiper, ice breaker, dan lain sebagainya masih banyak. Mungkin itu sangat membantu kami mahasiswa dalam berjalannya perkuliahan itu. Jadi itu sebuah kesan yang sangat luar biasa menurut saya, Bu, yang mungkin di dalam perkuliahan tidak ada, perkuliahan lain tidak ada seperti itu, tapi di perkuliahan itu ada. Mungkin banyak masih sih, Bu, kesannya yang tidak dapat saya utarakan secara langsung. Saya pengennya secara langsung mengutarakan kepada Ibu, tapi karena keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan semoga wabah ini cepat membaik, bumi kita cepat membaik. Ibu jaga selalu kesehatannya, dan semoga kita diberikan semangat selalu dalam mengemban amanah ini. Saya sebagai selaku mahasiswi dan Ibu sebagai dosen yang saling selalu bekerja sama untuk mengemban amanah. Dan untuk pesannya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga kelompok lain yang telah memberikan saran untuk rancangan media yang akan kami buat. Yang pertama, saran dari Ibu agar memudahkan anak dalam penggunaan bank. Jadi jangan mempersulit jika kalian ingin menggunakan media itu, dan juga alat dan bahannya pun mudah yang didapat dan serta dapat bertahan lama atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Serta jangan terlalu mencolok agar anak nanti enak jika ingin bepergian. Serta untuk dari kelompok 2, yaitu sarannya agar selalu mengkoordinasikan saat anak ingin dibuatkan media dengan orang tuanya. Nah, jadi ada komunikasi, tidak miscommunication antara si pembuat media dengan yang ingin menggunakan media tersebut. Dan juga beltnya itu harus menggunakan gesper box agar mudah dilepas atau digunakan lagi ketika anak sedang ingin diajak ke belakang. Jadi mungkin itulah saran-saran dari kelompok 2 yang kami sangat berterima kasih atas sarannya. Semoga menjadi inspirasi buat kami ya. Secara teknisnya saja sih, Bu, dalam mengakhiri perkuliahan, menurut saya itu jika perkuliahan memang sudah berakhir dan Ibu ingin memberikan statement, kita bisa melihat situasi dan kondisi. Yang kemarin kan, Bu, karena kesorean, jadi mungkin banyak teman-teman yang mengeluh karena ada yang rumahnya jauh, perjalanannya jauh, jadi di jalan jadi tidak enak. Jadi kita sama-sama menciptakan keadaan yang dimana bisa saling nyaman. Nah, tentu Ibu juga bisa memberikan statement terakhir Ibu di dalam perkuliahan itu melalui WhatsApp grup, Bu, jika memang waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Kemudian terima kasih banyak kepada saudara Zidan yang telah memberikan sarannya kepada kelompok 6 mengenai alat komunikasi alternatif dan augmentatif yang kami buat untuk anak cerebral palsy, yaitu BLC. BLC ini yaitu belt atau ikat pinggang yang digunakan pada anak. Ini contoh dari gambar yang direkomendasikan dari saudara Zidan. Terima kasih banyak karena menjadi inspirasi bagi kami untuk mengenakannya kepada anak, yaitu agar anak mudah memasang belt dan tidak memasang atau memacul seringkali gitu. Jadi untuk makasih banyak pada Zidan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau perbuatan yang selama ini mungkin membuat Ibu tidak nyaman. Saya mohon maaf, Bu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Ibu di sana sehat, baik-baik saja. Saya mundur, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai
tindak lanjut kelompok rancangan sistem AC setelah direvisi. Jadi kemarin setelah kami membuat rancangan awal, kami setelah mempresentasikannya juga itu mendapat revisian atau mendapat masukan serta saran dari dosen maupun juga teman kami mengenai tentang rancangan alat kami. Lalu di sini kami mendapatkan saran di bagian pendeng atau belt yang akan digunakan. Jadi bentukan rancangan awal kami awalnya seperti ini. Lalu dari yang seperti itu tadi kami ubah menjadi seperti ini. Perubahan yang ada itu berupa koreksian bentuk beltnya, di mana belt yang akan digunakan itu sebisa mungkin bukan yang tipe pendeng yang lubang-lubang kayak gitu. Jadi kami akan beralih ke bentuk model pendeng yang dari apa sih namanya, ceklekan sih namanya, sejenis yang diklik untuk dipasang di bagian pinggang anak seperti itu ya. Yang itu jadinya karena jatuhnya lebih mempermudah penggunaan dan juga pemakaiannya nantinya. Jadinya si orang tua juga tinggal klik kayak gitu, terus tinggal kalau melepasnya tinggal ditekan dan terbuka dengan mudah. Apalagi kalau misalnya digunakannya perlunya cepat seperti itu. Lalu pada bagian kanan dan kiri yaitu kartu atau flashcardnya, tentunya kami juga mendapat masukan apa tidak mencolok atau segala macam seperti itu. Tentunya itu kan hanya berupa gambar, jadi rasio skalanya berbeda. Tapi sebisa mungkin nanti kami akan mengusahakan atau juga setelah kami coba mungkin kami akan melakukan improvisasi itu bisa nggak kartunya dimasukin ke dalam mungkin saku celana kalau misalnya si anak memakai saku celana yang bersaku seperti itu. Lalu juga ukuran gambarnya pastinya dibuat seumumnya mungkin, jadi bentuknya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil dimana, tapi pesannya tersampaikan di situ. Dan juga untuk tulisan awal kami itu di gambar flashcardnya itu kan menggunakan bahasa yang sekiranya sehari-hari pakai saja, tapi untuk yang presentasi selanjutnya ini kami melakukan revisi di bagian tulisannya. Untuk penjelasnya adalah diganti katanya menjadi BAB dan BAK, tapi maksud dan tujuannya tetap sama di tujuan awal. Selanjutnya adalah rancangan hasil akhir media AAC. Yang pertama, untuk ikat pinggang yang awalnya berbahan dasar dari kulit, kelompok putuskan untuk menggantinya dengan bahan dasar kain. Hal ini atas rekomendasi dari teman-teman semua agar memudahkan anak untuk melepas dan memasangkan bar tersebut. Kemudian yang kedua, untuk gesper, kelompok memilih untuk bahannya terbuat dari kertas plastik. Hal ini juga untuk memudahkan anak untuk memasang dan melepas bar tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk ukuran flashcard dibuat kecil menyesuaikan dengan saku celana anak agar dapat dimasukkan ke dalamnya apabila tidak dipakai. Kemudian yang terakhir ialah untuk tulisan pada flashcard tersebut yang awalnya bertulisan tipis dan EE, kelompok ganti menjadi tulisan BAK dan BAB. Hal ini agar dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya dan lebih bersifat umum. Untuk fungsi keseluruhan media ini sama saja seperti awalnya, yaitu untuk membantu anak dapat menunjukkan keinginannya apakah ingin BAK atau BAB. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesan dan pesan selama mengikuti perkuliahan komunikasi alternatif dan augmentatif. Selama perkuliahan ini saya merasakan banyak sekali cita yang dipesan. Apalagi perkuliahan ini membawakan aura sosok Ibu Dewi yang sangat ceria dan bersemangat dalam membawakan perkuliahan. Hal tersebut menyalurkan energi yang positif bagi saya sendiri. Kemudian pada hakikatnya pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran
aku sudah menyusun tanda tangan dari kontrak perkuliahan di awal hingga akhir perkuliahan dengan adanya cutting, timekeeper, icebreaker. Kemudian waktunya itu sudah membantu dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Terima kasih Bu atas dedikasinya selama 1 semester ini. Walaupun sedih rasanya karena singkat perkuliahan dengan tatap, namun saya sangat berharap semoga ilmu yang Ibu berikan dapat selalu menetap. Pesan untuk perkuliahan ini ialah diingatkan kembali untuk masalah waktu, datang lebih awal dan pulang dengan tepat. Hal ini sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal agar menjadikan diri kita lebih disiplin dan taat terhadap peraturan. Kemudian dengan melihat adanya fenomena wabah yang terjadi sekarang, jadikan diri terkadang lebih sensitif dan bingung menghadapi wabah yang terkesan mendadak ini. Saya harap dengan terjadinya wabah ini, kita masing-masing dapat belajar untuk mencari alternatif pembelajaran yang sesuai dan memudahkan bagi kita untuk tetap menjalankan perkuliahan ini. Jangan sampai ketika kita melaksanakan satu kewajiban, tapi kita mengesampingkan hak kita masing-masing untuk mendapatkan rasa aman. Saya selaku mahasiswa minta maaf Bu apabila ada di antara kami kata atau perbuatan yang menyakiti Ibu. Tapi terima kasih saya ucapkan atas perhatian Ibu kepada kami dengan tidak memerintahkan kami untuk terjun ke lapangan. Hal tersebut sederhana namun sangat bermakna dan sangat berarti bagi kami. Terima kasih Ibu atas segalanya yang Ibu berikan selama 1 semester ini. Semoga Ibu selalu sehat dan kita dapat bertemu di lain kesempatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan pesan yang saya dapat di mata kuliah ini. Jadi, kesan saya merasa sangat begitu memahami dengan cara penyampaian yang disampaikan oleh Ibu. Dengan pola pengajaran yang santai tapi tetap dengan tujuan belajar, itu sangat saya sukai karena tidak cepat bosan jika berada di dalam kelas terlalu lama. Dengan berhubung adanya wabah ini, saya agak merasa kesulitan dengan pola belajar online karena belum pernah sebelumnya menggunakan metode belajar seperti ini. Pesan yang bisa saya sampaikan di mata kuliah ini, semoga Ibu kedepannya selalu bisa seperti ini dengan mahasiswanya dan tetap menggunakan metode belajar yang seperti Ibu lakukan di mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pesan selama perkuliahan mata kuliah AAC, Augmentative, Alternative and Communication, yang diampu oleh Ibu Dewi. Nah, jadi alhamdulillah kesannya walaupun banyak kendala ya, kendala, rintangan, kita tidak bisa perkuliahan tatap muka, diganti dengan perkuliahan daring. Tapi itu tidak menghambat kita untuk belajar, walaupun menurut saya itu kurang efektif perkuliahan daring itu. Saya pribadi mengomentari perkuliahan daring ini tidak semangat. Kalau tatap muka kan semangat nih, ada ice breaking, habis itu bisa melihat teman-teman, kumpul bareng. Nah, jadi itu sih kesannya. Kalau pesannya menurut aku ke depannya, kalau perkuliahan itu kalau bisa tidak daring. Tapi ya bagaimana lagi kan, namanya juga ada suatu wabah virus, jadi kita tidak bisa. Lalu
pesannya lagi, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjangkit oleh virus corona. Jaga